Malam itu kota Surabaya masih kayak biasanya gitu. Lampu-lampu jalan menyala terang, kendaraan-kendaraan lalu lalang di luar. Nggak ada yang terlihat aneh gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya aku ucapkan terima kasih buat kalian yang udah klik video ini. Dan aku ucapkan juga selamat datang buat kalian yang baru bergabung di channel STV. Jadi malam ini aku akan membawakan satu kisah horor lagi yang nyata tentunya, yang langsung dialami oleh seorang ex pramugari. I'm Ali. What you're about to see is part of the evidence. Pernah gak kalian nginap di sebuah hotel gitu yang dari luarnya kelihatan biasa aja gitu? Pernah nggak? Tapi begitu pintu kamarnya ditutup, rasanya dada tuh jadi sesek gitu. Jadi napas berat dan pengen cepet-cepet keluar lah dari hotel itu. Pernah nggak? Bukan karena capek, bukan. Bukan juga karena ngantuk, tapi karena ada sesuatu yang nggak kelihatan. Nah, cerita kali ini datang dari seorang pramugari yang nginap di sebuah hotel tua yang ada di kota Surabaya. Hotel ini tuh dulunya bukan tempat orang beristirahat atau nginep gitu ya, melainkan tempat orang-orang menunggu hidup atau mati. Kisah ini dialami langsung oleh seorang pramugari yang bernama Mbak Yundika. Halo Mbak Yundika, thank you udah mempercayakan ceritamu ke channel ini. Malam itu si Mbak Yundika ini dan kru penerbangan baru aja tiba di Surabaya. Seperti biasa lah ya, mereka langsung menuju hotel yang sudah disiapkan oleh pihak maskapai mereka. Di lobi semua sebenarnya rame gitu, lampu terang, resepsionisnya tersenyum ramah. Kalau lelekku ini pernah nginap di hotel, melihat suasana di lobi hotel tuh gimana gitulah. Semuanya tuh umum gitu kayak biasanya. Nah, salah satu temennya sempat mencandain Mbak Yundika ini. Lumayan ya hotelnya, nggak horor-horor amat, kata temen Mbak Yundika ini. Mbak Yundika ini cuma tersenyum kecil dia. Entah kenapa sejak di lobi dadanya tuh sudah terasa nggak enak gitu Aku dapat kamar berapa? Tanya Yundika sama petugas hotel. Lantai atas pojok, jawab petugas nih tadi. Temennya langsung nyeletuk. Wah, kamar pojok tuh biasanya luas. Mbak Yundika ini ketawa kecil aja dia, sambil berkata pelan, iya luas gitu. Tapi entah kenapa kata luas itu malah bikin dia tuh nggak tenang gitu. Begitu Yundika ini masuk kamar, hal pertama yang ia rasakan bukan kagum, tapi dingin. Kalau kita kan masuk suatu tempat gitu yang mewah, megah gitu ya, luas, pasti kagum lah. Si Mbak Yundika ini malah enggak, merasa dingin pas pertama kali masuk kamar hotel tuh tadi. Bukan dingin AC bukan. AC pun bahkan belum dinyalakan sama Mbak Yundika nih. Kamar aku dingin banget. Yundika nelpon temennya yang kamar sebelah. Ah, masa sih, kamarku biasa aja, jawab temennya gitu. Mungkin aku capek, jawab Yundika lagi. Jadi gini menurut cerita Mbak Yundika ini itu, kamar ini tuh remang, full karpet, ada ruang tamu kecil, kamar mandi dengan bathtub, dan walking closet di sudut ruangan. Menurut cerita Mbak Yundika ya. Nah, si Yundika ini berdiri agak lama di depan kloset itu. Kenapa sih? Aku ngerasa aneh banget di sini, gumamnya sendiri. Dia ngomong dalam hati gitu kan. Baru juga beberapa menit di dalam bathtub, tiba-tiba kakinya terasa ada yang cengkram. Dingin, panjang, bukan tangan orang. Ya Allah, Mbak Yundika ini refleks berdiri. Air muncrat kemana-mana. Dan di saat itu juga dia sadar handuknya pindah tempat. Padahal jelas-jelas tadi digantung handuk itu. Karena udah terlalu panik ya kan, Lele ini buru-buru keluar kamar mandi, nelpon temennya sambil gemeter. Kamu masih bangun gak? Suaranya bergetar. Masih, jawab temennya sebelah kamar. Kenapa? Kamu ke kamarku sekarang deh. Kenapa Yun? Aku ngerasa gak enak, katanya panik. Beberapa menit kemudian temennya datang. Apa sih, kamu kenapa? Mbak Yundika cuma nunjuk ke arah kamar mandi dan bilang pelan, aku dicengkram. Temennya ketawa kecil. Gak percaya kan? Oh,
kamu kecapean kali. Enggak, jawab Yundika ini tadi. Karena dia tahu itu bukan capek, temennya pergi. Lek Yundika ini kembali sendirian lagi. Dia coba tidur lah, lampu dimatikan sebagian. Tapi belum lama mau memejamkan mata, Lek. Kerat. Lemari terbuka sendiri. Mbak Yundika langsung bangun, darahnya serasa turun. Ini perasaanku aja kali, kata Mbak Yundika. Tapi kasur tiba-tiba terasa tertekan. Jadi kasur tuh, Lek, kalau kalian punya kasur di rumah ya, kalau kita baring kan, terus ada temen atau benda-benda yang ada di atas kasurnya kan kerasa gitu duduknya. Seperti ada yang duduk. Lalu rebahan tepat di samping Mbak Yundika ini. Mbak Yundika ini nggak bisa teriak, nggak bisa bergerak, air mata jatuh gitu aja. Tiba-tiba bel kamar berbunyi. Si Lele ini maksa berdiri membuka pintu. Dan kalian tahu apa yang ada di balik pintu? Kosong, Lek, sepi. Dan nelpon temennya lagi. Barusan kamu ke kamarku? Tanya Mbak Yundika. Enggak, aku dari tadi di kasur, kata temennya. Dan malam itu dia tidur dengan lampu menyala. Kalian tahu. Keesokan malamnya Mbak Yundika ini masih harus nginep di hotel yang sama. Cuma kali ini beda lantai. Otomatis beda kamar juga dong, ya kan? Beda lantai beda kamar dong. Aku gak mau tidur di kamar pojok lagi, kata Mbak Yundika ke temennya. Temennya cuma jawab, kita gak bisa milih, Yun. Ternyata malam itu teror pun belum selesai, Lek. Dia mimpi berada di rumah sakit tua, bangunan peninggalan zaman Belanda, lorong panjang, lampu redup, ada suara langkah, ada bau obat. Kalian bayangkanlah, salah satu suster dengan muka serem memegang jarum suntik besar sambil menatapnya lama. Lalu suntik tadi yang dipegang sama suster tadi ditancapkan di tangan. Yundika terbangunlah sambil teriak. Temennya langsung datang. Kenapa kamu? Mimpi. Yundika cuma bisa nunjuk lengannya, di situ ada lebam. Paginya Yundika buka jendela kamar. Ya Allah, ucapnya pelan. Di seberang kamarnya itu lorong rumah sakit lama. Alat medis tua, berangkar, lemari besi, keranda mayat. Semua ada di situ, alat rumah sakit tua. Temennya berdiri di belakang dan cuma bilang satu kalimat. Tadinya nggak percaya nih temennya. Tiba-tiba ngomong, pantesan. Sejak itu banyak kru mulai cerita. Ada yang merasa digendong, ada yang dibawa ke arah pohon beringin bekas kamar jenazah. Sampai akhirnya maskapai itu memutuskan memindahkan hotel kru karena gangguan itu tuh terlalu sering dan selalu nyata gitu. Sejak saat itu Mbak Yundika tuh selalu bilang satu hal, tidak semua tempat yang direnovasi benar-benar berubah, Lek. Karena ada tempat yang menyimpan terlalu banyak penderitaan untuk bisa dilupakan, Lek. Jadi kalau kalian suka cerita horor nyata seperti ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Karena mungkin cerita selanjutnya itu berasal dari pengalamanmu sendiri. I'm Ali, learn from it, and see you next time.